Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 14 membahas mengenai pewarnaan atau coloring. Kita lihat pewarnaan, problema dan model graf dalam metode greedy. Memberi warna pada semua simpul sehingga dua simpul yang berdampingan nanti akan ada ruas yang menghubungkan mempunyai warna yang berbeda. Banyak warna yang dipergunakan diminta seminimal mungkin. Akan ada pola lalu lintas, ini contoh soalnya. Menentukan pola lalu lintas dengan jumlah fase minimal, dan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Perjalanan yang diperbolehkan adalah dari A ke B, dari A bisa ke B, C, dan D. B, C, dan D. Kalau kalian lihat ini dari A pasti arahnya yang ke sana, arah panahnya, tidak yang balik. Kenapa tidak ke E? Karena arahnya panahnya balik. Lalu dari B bisa ke C dan D. B bisa ke C dan D, arahnya ke sana. Lalu dari E ke B dan C. B, C, dan D. Arahnya ke sana semua ya. Dan E ini arahnya ke sana semua. Tadi E-nya B, C, dan D. B, C, dan D. Kenapa tidak A? Karena sama-sama ke atas arahnya. Langkah-langkah penyelesaian: tentukan simpul dari perjalanan, lalu tentukan ruas yang menghubungkan dua simpul yang saling melintas. Ya, tadi tentukan simpulnya apa saja tadi? AB, AC, AD, BC, ditulis semuanya, bebas cara penulisannya. Kalau ini seperti ini. Lalu yang saling berhubungan, saling berseberangan, AC dengan BD, kita lihat. AC dengan BD ini saling melintas, jadi dihubungkan. AC dengan EB, AC dengan EB saling melintas juga, berseberangan. BD dengan EC, BD dengan EC saling melintas juga. Jadi yang saling melintas dihubungkan dengan ruas semuanya. Dan kecuali ada sisa simpul yaitu AB, BC, dan ED. Lalu diberi warna. Diberi warna jika berdampingan maka berilah warna lain. Lalu tidak berdampingan berilah warna yang sama. P berdampingan dengan BD, makanya ini putih dan ini hijau. Lalu si AD putih, lalu ini merah. Kenapa ini merah? Karena si AC dengan EB ini berdampingan, makanya dikasih sini sudah hijau. Jadi ini merah. Pewarnaan juga bebas, gambar pun bebas, intinya yang berseberangan dihubungkan dengan ruas lalu diberi warna, yang berdampingan diberi warna lain, itu rumusnya. Lalu kita lihat bahwa simpul AB, BC, dan ED tidak dihubungkan oleh suatu ruas, jadi tidak pernah melintas perjalanan lain. Semua berlaku lampu hijau. Pembagian masing-masing simpul adalah putih ACAD, hitam BDEB, dan merah EC. Pembagian simpul berdasarkan simpul yang tidak langsung berhubungan seminimal mungkin. Bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Jadi beberapa kemungkinan itu pasti ada. Itu bebas. Jadi jawabannya tidak saklek, ini terserah kalian. Intinya yang dia perjalanan melintas itu dihubungkan dengan ruas. Yang keenam, dari langkah kelima diperoleh 3 fase. Hijau AC, AD, AB, BC, ED. Kita lihat fase yang pertama, ini fase jika lampunya hijau. AC, AD, AB, AC, AD, AB, BC, ED. Intinya yang hijau ini adalah bukan simpul yang saling berdampingan ya, tapi simpul yang berseberangan boleh atau yang tidak berhubungan. Lalu merah sisanya adalah BD, EB, dan EC. Nah, BD, EB, dan EC itu fase pertama. Kalau hijaunya yang diambil BD, EB, AB, BC, BD, EB, AB, BC, ED. Nah, BD dan EB ini tidak berdampingan, tapi dia berseberangan ya. Intinya tidak berdampingan.
Jadi bisa hijau BD, EB, AB, BC, dan ED. Lalu merahnya adalah sisanya. Merahnya AC, AD, dan EC. AC, AD, dan EC, ini merahnya. Tadi hijaunya BD, EB, AB, dan BC. Jadi kalian bisa fasenya ini juga bebas, intinya bukan yang berdampingan yang disebutkan dalam satu warna. Lalu fase ketiga juga sama seperti tadi rumusnya. Ada lagi contoh yang kedua adalah tabel penjadwalan ujian. Jadi kalian lihat di sini yang angka 1 adalah ini mata kuliah, ini mahasiswa. Si mahasiswa yang pertama berarti mengambil 2 mata kuliah yaitu B dan E. Jadi ini diusahakan agar mata kuliah ini tidak bentrok pada saat ujian. Nah, mengambil mata kuliah tidak bentrok, syaratnya tidak boleh ada mahasiswa mengikuti 2 ujian pada waktu yang bersamaan. Kita lihat menggambarkan simpul yang menunjukkan mata kuliah, lalu membuat garis penghubung yang menyatakan ada. Jadi jika mata kuliahnya dipilih tadi satu-satu maka dihubungkan. Lalu memilih simpul yang berwarna sama. Simpul yang berwarna sama berarti menunjukkan tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut secara bersamaan. Berarti boleh dijadwalkan pada waktu yang sama. Kita lihat di sini. Nah, gambar simpulnya boleh bebas. Kenapa A dihubungkan dengan E? Kalau kita lihat, nah ini dia 1. Mahasiswa yang pertama ini mengambil 2 mata kuliah yaitu B dan E. Kita lihat B dan E pasti berhubung. Nah, berhubung ya. Lalu yang kedua, mahasiswa yang kedua C dan D. C dan D pasti dihubungkan C dan D. Yang ketiga A dan E. A dan E pasti dihubungkan. Dan selanjutnya, nah ini jika ada yang satu-satu dihubungkan semuanya. Gambarnya boleh bebas. Apabila terdapat 2 buah simpul yang dihubungkan oleh ruas, maka tidak dapat dibuat pada waktu bersamaan yang dihubungkan tadi. Lalu beri warna sama seperti tadi. Warna harus minimal mungkin, tidak boleh banyak-banyak. Lalu simpul yang berdampingan tidak boleh berwarna sama. Karena tadi berdampingan tadi sama ya, dia mengambil mata kuliahnya. Jadi tidak boleh sama. Nah, mulai dari F ini merah, lalu putih, boleh merah lagi karena dia berdampingan. Setelah merah, putih lagi, merah lagi, setelah itu hijau. Ini hijau boleh bebas, boleh apa saja, boleh juga biasanya 3 warna, boleh juga 2 warna. Lalu warna merah FED, simpulnya putihnya AB dan hijau C, dikarenakan berdampingan. Kita lihat C ini berdampingan antara D dan B, jadi harus warnanya lain. Kalau dia warnanya M, berdampingan sama ini. Kalau dia warnanya P, berdampingan sama ini. Makanya warnanya harus lain. Simpul C bertetangga dengan simpul B ini seperti yang tadi saya bilang. Penjelasan grafnya, kelompokan simpul yang berwarna sama ini dikelompokkan. Lalu untuk posisi pelentakan bebas tadi seperti saya bilang ya, warnanya pun bebas. Lalu pemberian warna ini mempengaruhi susunan jadwal. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kalian kerjakan pilihan gandanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.